Assalamualaikum warahmatullahi cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan baca Al-Kahfi ayat 50. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimina badala. Wa dan is ketika, is itu kadang diartikan ketika, kadang diartikan apabila. Contohnya di idza jaa nasrullah. Berarti idza jaa ketika datang pertolongan Allah. Berarti idza di situ diartikan apabila. Qulna kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat isjudu. Ini fi'il amar ya. Duduklah, sujudlah. Li Adama kepada Nabi Adam fasajadu maka sujudlah mereka illa kecuali iblis. Kana minal jinni. Nah, karena iblis itu min tengah saking jin fafasaqo maka dia durhakaan dari amri perintah rabbihi Tuhannya. Afatattakhizuna patutlah kalian menjadikan dia wa dzurriyyatahu dan keturunannya auliya pemimpin. Maksudnya ini iblis. Min dunihi selain aku wahum sedangkan mereka lakum bagi kalian adun musuh bisa maka amat buruk lil zalimina bagi orang-orang zalim badala pengganti. Kita baca terjemahannya dulu. Ingatlah ketika kami, yaitu maksudnya Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis itu dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Apakah patut kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Maka amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi iblis itu 2 kali disuruh sujud. Sujud pertama pada waktu Allah akan menciptakan manusia. Itu ada di Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lamun. Terus lanjutannya wa idz qulna lil malaikati isjudu. Jadi habis mau menciptakan orang, udah nawa itu bikin orang, setan itu malaikat itu disuruh sujud, gak mau sujud. Nah ini pada waktu ini kan Al-Kahfi ini membahas tentang hari pembalasan kiamat ya, hari sebelumnya. Disuruh sujud lagi, ternyata masih belum mau juga. Sebenarnya setan ini dulu
sempat diberi tawaran, setan, sampean mau tak diampuni? Oh mau. Tapi ono syaratnya, apa syaratnya? Sampean sujuto nang makame Nabi Adam. Alah wong ket urip ae gak gelem, apalagi makamnya gak gelem. Gak mau, akhirnya tetap gak diterima tobat. Gak jadi tobat karena ada rasa sombong tadi. Di sini dituliskan bahwa dia dan keturunannya, berarti iblis punya keturunan. Siapa yang tahu istrinya Nabi Adam? Ibu Hawa. Siapa yang tahu istrinya iblis? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Ini ada cerita. Ini dari Kiai Yahya ya. Kiai Yahya itu cerita. Dulu ada orang isi pengajian, terus ada orang jualan-jualan gitu. Bab boleh ditaruh, dikasihkan ke Kiai tadi. Pas jelaskan masalah ayat ini. Kiai, sampean tahu ah, sapa istrinya iblis? Nah si Kiai itu jawab, ya apa ya, biar pas mantenan aku ora diundang ya, jadi ora iso. Jadinya nggak bisa jawab. Karena sampean diundang harus teko. Berhubung sing undang iblis gak undang, ya kita gak ngerti siapa istrinya iblis. Artinya kalau kita nggak tahu ya sudah nggak usah ngikut-ngikut. Pernah ada Gus Bah itu cerita, ada orang miskin heran, ibu mobil itu delok uang numpak Alphard ya heran. Iku ya apa ya mobil Alphard itu pajeki piro, lek rusak entek piro, lah entek akeh. Kemudian kata orang tadi di sebelahnya, lapo dipikir orang melu duwe, gak ikut-ikutan punya, ngapain kita pikir? Ya sudah biarin aja. Begitu pula dunia, gak usah ruwet-ruwet mikir ya apa ya, nek kiamat iku ya apa, nek anu iki ya apa, rezeki besok iki ya apa. Gak usah dipikir, karena dunia itu bukan milik kita, itu Allah sudah mikir semua. Gus itu sempat bilang, sempat ditanyain, apa rahasia kok bisa Gus Dur itu selalu ceria? Gus Dur itu bilang, jangan memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, gitu. Terus nanya lagi, Gus kalau kita sudah tahu, gimana Gus? Ya kalau sudah tahu ngapain dipikir? Ya wes, nggak usah dipikir ruwet-ruwet. Sujud itu diperintah semuanya ya. Kalau kita disuruh sujud, ada berapa jenis sujud yang pernah kita lakukan? Yang pertama ada sujud pada waktu sholat. Artinya kalau sampai sujud di luar sholat tidak boleh, haram ya. Karena sujud itu, sujud dan rukuk itu nggak boleh di luarnya sholat, karena itu simbol penyembahan kita kepada Allah. Ini ada salah kaprah. Mari menang lomba langsung sujud syukur. Salahnya di mana? Sujud itu benar. Sujud syukur itu ada syaratnya, yaitu harus sama dengan kondisinya pada waktu sholat. Harus suci dari hadas, punya wudhu, pakaiannya menutupi aurat. Yang salah kaprah itu habis lomba atau cekak sujud, nah ini sing ora bener. Kata sujud, misalkan main bola ya, main bola, main menang, kata sujud syukur, saya ambil wudhu dhisik nang masjid atau nang yang di wudhu bareng-bareng sujud, disyukur, selalu diakhiri dengan salam. Dalam sujud syukur ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu misalnya pada waktu baca Al-Quran yang ayat-ayat yang ada kata sujudnya. Kalau sampai nggak hafal, minimal tahu artinya boleh. Itu ada di surah Al-Alaq juga ada. Fasjud wa qatarib.
Kalau sudah ada sujud waqtarib, ada sujud tilawah. Setelah sujud tilawah berdiri 1 kali saja sujudnya. Kalau sujud lupa, sujud sahwi, ya ada 3 sujud ya. Yang pertama sujud normal pada waktu sholat, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Kalau sujud sahwi, sebelum tahiyat awal berakhir sujud, baca doanya itu subhanalladzi la ilaha illa huwa 3 kali, begitu duduk bentar, begitu sujud lagi, kemudian baca yang sama, kemudian langsung duduk salam. Jadi ketiga-tiganya itu harus berada dalam lingkungan sholat, jangan sampai salah paham, apalagi bikin jelaskan kepada orang lain salah, jangan sampai ya. Kemudian kalau di dunia, kalau di akhirat, di dunia juga sama ya. Iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kalau di dunia teknologi apa? HP. Sujudnya kemana? Nastainnya kemana? Nah ini nggak ada yang tahu, banyak yang nggak tahu. HP itu sujudnya dalam bentuk permintaan request internet, yaitu ke server. Contohnya misalnya Facebook. Kalau Facebook itu tugasnya adalah melayani permintaan kliennya. Klien itu ya HP ini. Salah satunya HP atau komputer. Jadi Facebook itu kan penggunanya lebih dari 2 miliar ya. Lebih dari 2 miliar. Kalau membuka request permintaan sekaligus kepada servernya Facebook, maka servernya itu harus bisa melayani 2 miliar lebih permintaan setiap detiknya. Sampean kalau ada, itu bisa diibaratkan dengan warung ya, misalkan budenya 1 bisa melayani berapa santri. Misalkan di sini ada 120 santri. Kira-kira kalau ada 2 miliar permintaan, berarti harus ditambah. Yang melayani harus ditambah. Jadi kalau sebesar apa teknologinya yang dimiliki Facebook ini, Google, Facebook, YouTube, Twitter, X, itu teknologinya kurang lebih sama. Servernya kurang lebih 12 kali lapangan bola. Sangat lebar. Lapangan bola itu lebar nggak? Lebar. Nah ini servernya itu 12 kali lapangan bola. Samain lapangan bola di kono wis cukup capek sudah. Keliling-keliling. Nah di sini patutkah kamu balik lagi ke sini ya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin? Pemimpin di sini maksudnya gimana? Ini ada kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada Habib Ja'far itu cerita ngobrol sama mantan dukun kelas kakap ya. Nah mantan dukun ini cerita kepada kita semua lewat channel Facebook, channel YouTube-nya itu. Beliau itu kalau ritual jelas ada gurunya ya. Ini cerita tentang perdukunan. Cerita tentang perdukunan ini perlu sampai ketahui agar kebal ya. Kalau tidak tahu ilmunya bisa didukun barang. Bahkan ibu ini yang mantan dukun ini bilang gini, bahkan orang sholat aja bisa kena santet. Bahkan orang sholat saja bisa kena santet. Yang seperti apa itu? Nah itu ada di surat Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa adda. Walam yuraun, orang yang lalai, saya lupa suratnya itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat, alladzina hum yuraun. Yaitu orang yang riya, artinya dia tidak minta kepada Allah, tapi sholatnya itu bukan dalam rangka menyembah diri, tapi dalam rangka hanya pamer saja. Nah itu yang celaka.
sampai di dukun santet masih kena. Apa saja jenis-jenis perdukunan? Banyak. Ada gantung waris. Gantung waris itu sampean dari awal sampai mati gak akan dapat jodoh. Itu namanya gantung waris. Ada namanya teluh, tunjuk foto langsung mati. Ada namanya santet, kirim langsung di perut, ada paku, ada silet, ada macam-macam. Paku, silet, mobil, kulkas dan kawan-kawannya. Cuma gak sampai kulkas ya. Apalagi santet. Nah, si santet ini alumni dukun ini ditanyain, loh berarti kalau tokoh-tokoh Israel itu disantet bisa, sangat mungkin. Cuman masalahnya sampai ngomongnya sekarang, coba ngomongnya kemarin, tak habisi itu sudah selesai. Cuma kata Habib Ja'far, ya juga sih, tapi kalau seperti itu jadi kayak itu ya, kasihan. Dia belum bertobat, sudah mati duluan. Padahal Nabi Muhammad itu kan pengennya masuk surga. Kalau dimatikan sekarang, berarti kan dia masuk neraka, kasihan. Maka kita doa yang benar bagaimana? Kita doakan agar orang-orang Israel itu bisa bertaubat sehingga bisa masuk surga. Nah, begitu. Kita lanjutkan, saya baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman mengingatkan anak-anak Adam akan bermusuhan dengan iblis. Ini difirmankan agar sebagian yang mengikuti iblis itu, contohnya ya dukun dan kawan-kawannya itu, kemarin saya dicurhati kawan saya itu gini, Ustadz, kenapa kok saya 14 tahun hidup gak berubah? 14 tahun hidup saya gak berubah, Ustadz. Maksudnya gimana? Awal saya PNS sampai sekarang ya sama keadaannya, gak berubah. Kemudian dia bilang gini, maksudnya gimana? Saya pengen punya mobil, Ustadz. Terus usaha sampean apa? Ya harus ke bank. Kalau nggak ke bank gimana? Saya tegur, ya itu kesalahan sampean. Sampean lebih menuhankan bank daripada Allah. Nah itu masuk syirik. Jadi yang bikin haram bunga bank itu bukan bunganya, tapi menggantungkan nasibnya kepada bank, melebihi kepada Allah, maka dianggap syirik kecil. Tapi kalau udah benar-benar parah, ya syirik besar juga. Dan itu nggak boleh, jangan sampai santri adidaya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jauhkan kita semua dari hutang ya. Mudah-mudahan kita seumur hidup nggak pernah punya hutang. Amin Allahumma amin. Takbir lagi gini loh. Sampai tahu pelacur? Pelacur itu banyak yang bilang gini, Ustaz, kalau saya nggak melacur, dari mana saya dapat uang? Dosa syiriknya jauh lebih besar daripada dosa zinanya. Paham maksudnya? Dosa syiriknya jauh lebih besar daripada dosa zinanya. Makanya ini hati-hati. Kok bisa seperti itu? Jadi si pelacur tadi, misalkan di umur 30 tahun ya, dari umur 0 sampai 20 dia kan sudah dikasih makan sama Allah. Dan dia posisinya ya nggak ngapa-ngapain. Bahkan bayi aja, bayi kalau mau makan apa harus kerja? Bayi lahir mau makan apa harus kerja? Dia mencari rezeki atau rezeki yang datang ke dia? Rezeki yang datang ke dia. Nah ini penting, jangan sampai kalian salah paham. Kadang orang tambah besar, tambah punya ilmu, tambah sombong, akhirnya lupa sama berdoa, malah mengandalkan bank, utang, dukun dan kawan-kawan itu. Na'udzubillah min dzalik.
Nah ini kita disuruh sujud tuh setiap saat ya. Di Al-Kahfi ini, wa yaquluna lil malaikati isjudu. Ini kita sejatinya juga disuruh sujud juga. Bukan cuma buat malaikat saja. Kita disuruh sujud 5 kali. Wajibnya 5 kali. Sunahnya bisa berkali-kali. Ada yang sampai 200 rakaat. Gimana ceritanya? Ada seorang ulama ditanya, "Syekh, kenapa kok sampean biasa sholat 200 rakaat? Gak pegel lah. Sama nak disuruh sholat 200 rakaat, capek orang? Capek." Ceritanya begini, dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia bersyukur, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menakdirkan saya sholat. Engkau tidak menakdirkan saya maling, Engkau tidak menakdirkan saya itu macam-macam, tapi Engkau menakdirkan saya untuk sholat. Maka dari itu saya bersyukur. Saya niat sholat lagi, selesai sholat, bersyukur lagi, sholat lagi, gak kerasa sampai 200 rakaat. Orang kerasa, alhamdulillah. Kalau sampai imannya kuat, sama lawas biasa sholat duha ya. Sama udah biasa sholat duha, pulang ke rumah gak sholat duha, itu akan merasa ada yang kurang, ada rasa khawatir. Berarti sama imannya naik. Cara menaikkan iman itu ya harus dengan cara ibadah. Semakin banyak ibadah, imannya akan semakin naik. Contohnya orang kalau cinta ada buktinya. Orang kalau iman ada buktinya. Orang kalau cinta sering menyebut namanya. Kalau sampai cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis sering-sering bersalawat. Yang paling banyak disebut dalam hatinya adalah orang yang paling dia cintai. Itu kalau dari segi pikiran. Kalau dari segi dana, sampean punya uang 1 juta, digawe mangan tok atau digawe disisihkan sebagian untuk masjid misalkan. Kira-kira orang yang cinta sama masjid suka masjid yang gratisan atau suka yang berbayar? Kalau orang cinta kepada Nabi, suka masjid yang gratisan atau suka nyumbang masjid? Suka nyumbang. Sampean ikut pengajian gratis, terus ada konser bayar, pilih ini. Pilih majelis, lah iso ada bayarnya. Misalkan sampean udah besar ya. Kalau untuk majelis gratisan, sampean itu jadi tantangan. Sampean itu benar-benar cinta kepada Allah apa enggak? Nek masuk taman liburan bayar 10.000 enteng orang. Enteng. Naruh 10.000 ke masjid enteng orang. Enteng. Dinaikkan. Berarti ini levelnya sama antara dunia dan akhirat, sudah levelnya sama. Bagus. Bagus itu dipertahankan. Yang lebih bagus lagi ada nek buat jalan-jalan anggarannya 10.000. Kalau buat masjid dianggarkan 20.000, itu lebih bagus lagi. Berarti Anda lebih cinta kepada akhirat daripada kepada dunia. Bagus itu, lebih bagus lagi. Kalau sampai tidur, niatnya apa? Cek dapat pahala. Apa doa tidur? Bismillahumma ahya wa bismika amut. Saya dapat pahala lagi gimana? Ya Allah, daripada saya ngerasani, saya tak meninggalkan rasan-rasan, saya tak tidur. Berarti dapat pahala meninggalkan maksiat. Nah, kawan-kawan yang tidur-tidur itu bagus, sudah meninggalkan rasan-rasan. Ya kok saya mau tidur biar belajarnya nanti nggak pusing, nggak apa-apa juga. Yang tidur-tidur itu jangan dibangunin. Bisa aja kalau sampai bangunin dia malah pusing,
malah nggak enak belajarnya di SD. Yang bagus, yang belum tidur dibangunin, yang belum tidur dipertahankan agar bangun, saya dapat ilmu nih, biar dapat barokahnya ilmu. Cuma tidak usah khawatir, Allah itu maha penyayang, Allah itu apian, Allah itu apian. Selama kita hidup, kita masih bisa bertaubat. Itu bentuk kasih sayangnya Allah sama kita semua. Oke, saya lanjutkan baca tafsirnya. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, yakni kepada semua malaikat. Ini sama dengan Al-Baqarah tadi yang saya ceritakan tadi, tapi beda konteks. Isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Kalau kalian sujud kepada Adam, bukan sujud apa, tapi sujud penghormatan. Hormat, gerak. Nah, itu kan gini ya, hormat ya. Maksudnya seperti itu, penghormatan, bukan penyembah. Ini ada keterangan dari Al-Hijr. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Berarti kalau orang Afrika itu masih orisinil berarti ya, petang hitam itu. Yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Nah, lanjut. Al-Kahfi, fasajadu illa iblis karena minal jin. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Ya, ini iblis itu dari golongan jin. Karena sesungguhnya jin itu diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat itu nur. Kalau jin dari nar. Beda U sama A. Ini ada hadis dari Siti Aisyah. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa iblisu min marijim min nar. Oh, ada marijnya ya. Wa khuliqal adama mimma wusifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis dari nyala api. Jadi nyala api yang menyala ya. Dan Adam dari tanah liat yang telah digambarkan kepada kalian. Nah, kalau Adamnya gini beda lagi ya. Maka apabila saat kejadian telah tiba, masing-masing wadah dimasak. Lalu pada saat itu juga dibekalkan wataknya. Ya, iblis dalam sepak terjangnya ini punya kemiripan dengan malaikat. Jadi sama-sama punya ketaatan dengan malaikat. Karena itu iblis dimasukkan ke dalam golongan malaikat pada waktu dapat perintah. Tapi karena durhaka dibedakan lagi. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan iblis itu sebagian dari jin. Kalau di surat Shad, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari api. Aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nabi Adam itu tingginya berapa?
tingginya itu sekitar 6 lantai ya. Itu masih 2 lantai, 6 lantai. Nabi Adam sekitar itu. Makanya kalau jin ada yang segitu ya wajar. Ada yang pernah ketemu jin? Ada yang pengen? Gak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Ada meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada asal mulanya iblis adalah segolongan dari kalangan malaikat yang disebut dengan panggilan jin. Mereka diciptakan dari api yang sangat panas. Hidupnya di kalangan para malaikat. Nama iblis adalah Al-Haris. Pada mulanya dia di dalam surga sama kayak penjaganya ya. Malah jadi salah satu penjaga surga. Sedangkan para malaikat dari cahaya yang berbeda dari golongan jin tadi. Kemudian Ibnu Jurayj juga meriwayatkan hal yang sama. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya, yakni keluar dari taat kepada Allah. Kemudian Allah berfirman menegur, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Kok ngono, jangan seperti itu. Jangan menjadikan setan itu pengganti Tuhan. Enggak boleh. Bi'salil zalimina badala. Amat buruk iblis itu sebagai pengganti Tuhan, enggak boleh. Kalau di surat Yasin, wamtazil yawma ayyuhal mujrimun alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan dikatakan kepada orang kafir, terpisahlah kalian dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Nah ini pada waktu kiamat ini ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Ini jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu, termasuk Nabi Adam tadi. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Nah ini penting ini. Jangan sampai kita terjebak menjadi anak buahnya setan. Na'udzubillah min dzalik. Ayat 51, wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina Alhamdulillah, kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung duha ya.